Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bab masalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih itu apa? Secara bahasa huwa fil asli asyaqqu au madalla alaih. Secara bahasa adzabhu itu artinya merobek. Orang menyembelih itu kan merobek, Pak, merobek kulit. Secara istilah menyembelih itu adalah izhaqu ruhin, menghilangkan ruh, wa ihraqu damin, dan mengalirkan darah, ta'ziman wa taqarruban, dalam rangka ta'ziman untuk mengagungkan, wa taqarruban, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bi tariqatin makhsusatin, dengan cara yang khusus. Jadi menyembelih itu, Pak, artinya mengeluarkan ruh dan mengalirkan darah karena untuk mengagungkan. Itu adzabhu. Macam-macam sembelihan itu ada 3. Ada sembelihan yang masyru', ada sembelihan yang boleh, ada sembelihan yang berbau syirik. Ini kita harus faham, Pak, 3-tiganya ini, Pak. Kemudian kita harus bisa membedakan. Karena sembelihan ini, Pak, hubungannya dengan makanan. Kalau sembelihan itu masyru' atau mubah, bisa kita makan. Kalau berbau syirik, haram untuk kita makan. Yang pertama, adz-dzabaih al-masyru'ah, sembelihan yang disyariatkan. Dikatakan disyariatkan karena memang diperintahkan. Jadi sembelihan yang memang disyariatkan. Dikatakan disyariatkan karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sembelihan-sembelihan yang disyariatkan itu adalah yang pertama al-udhiyah, berkorban. Ini insyaallah bulan depan, Pak, kita akan masuk bulan kurban. Disunnahkan bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban, untuk menyembelih binatang kurban. Kurban yang terbaik itu, Pak, kurban dengan sesuatu yang paling kita cintai. Jadi kalau kita punya sapi, Pak, itu yang paling kita cintai, maka disunnahkan untuk mengorbankan yang itu. Meskipun nanti secara harga nggak terlalu mahal maunya, Pak. Kadang-kadang ada orang, Pak, dia punya sapi besar, mahal, tapi dia punya sapi kecil, cantik, dia eman-eman sama dia, Pak. Afdal mana, Pak, untuk dikorbankan? Sing dia eman-eman, Pak. Kadang-kadang ada orang, Pak, punya sapi mahal karena besar, Pak. Itu harganya ratusan juta. Tapi ada satu, Pak, sapi yang kecil tapi uangnya, Pak, mau dia jual dia. Semakin cinta dia dengan semakin cinta, Pak, dia dengan binatang sembelihannya, maka pahalanya semakin besar. Karena itu para sahabat dahulu, Pak,
kalau mengorbankan sesuatu di jalan Allah, itu mereka ambil harta yang paling mereka cintai. Karena itu memang masyru'. Ibrahim alaihissalam Pak, yang dikorbankan siapa Pak? Anaknya. Itu Pak, anak satu-satunya yang ditunggu selama puluhan tahun. Anak satu-satunya Pak. Allah katakan Ibrahim sembelih anakmu. Apakah Ibrahim menunda? Enggak ditunda sama sekali. Langsung disembelih sama dia Pak. Langsung dijalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu melaksanakan, langsung dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Itu al-udhiyah. Yang kedua, dzabhun nudhuri lillah. Sembelihan yang masyru' itu adalah sembelihan nazar. Kalau ada orang bernazar Pak, kalau keluargaku yang sakit ini sembuh, demi Allah aku akan menyembelih sapi karena Allah Subhanahu wa taala. Aku bernazar akan menyembelih sapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bernazar karena Allah, dia menyembelih karena mengagungkan siapa? Allah. Jadi nazar itu Pak mengagungkan untuk siapa benda itu, untuk siapa amalan itu dinazarkan. Jadi nazar itu termasuk babnya bab ta'zim, bab mengagungkan. Karena itu Pak, kalau ada orang bernazar untuk selain Allah, maka itu adalah nazar yang syirik. Itu bukan syirik kecil Pak, syirik gede, syirik besar. Karena terlalu umum Pak di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ada orang yang awam itu Pak, kadang-kadang mereka berkata, kalau keluargaku yang sakit ini sembuh, aku akan berkorban di tempatnya wali fulan, atau aku akan bersedekah di kuburannya wali fulan. Ketika dia bernazar seperti itu Pak, untuk siapa dia bernazar? Untuk wali fulan. Berarti dia telah mengagungkan wali fulan. Nazar semacam ini Pak, nazar yang haram, tidak boleh ditunaikan. Jadi cuma sembelihan Pak kalau dinazarkan. Yang nyembelih, yang bernazar Pak, tidak boleh makan. Yang bernazar tidak boleh makan. Tapi kalau kurbannya kurban biasa, bukan sembelihan nazar, tidak apa-apa. Kemudian dzabhul, termasuk sembelihan yang disyariatkan, dzabhul hadiyi, menyembelih binatang kurban di tanah haram saat musim haji Pak. Itu disyariatkan. Nabi itu Pak pernah menggiring binatang hadiyun sejumlah berapa ekor? 100 ekor onta Pak. Nabi itu pernah berkorban Pak 100 ekor onta. Seratus ekor onta. Nabi itu Pak kalau punya uang nggak lama Pak, sebentar habis. Nabi itu cepat. Nah, subhanallah Pak, istri-istri beliau seperti beliau. Istri-istri beliau Pak itu sangat meneladani kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu Pak pernah dikasih uang sama Muawiyah 180.000 dirham. 180 dirham itu Pak saat itu cukup untuk beli kambing 18.000 ekor. Itu disedekahkan sehari habis itu Pak. Jadi cari orang yang miskin bagi-bagikan gitu aja, nggak disisakan sama sekali untuk dia, untuk keluarganya. Besoknya Pak budaknya tak ditanya sama Aisyah, ada roti katanya, nggak ada katanya. Kata budaknya nggak ada katanya. Coba kemarin kamu sisakan 1 dirham saja, hari ini kita punya roti kan. Kata Aisyah, kok nggak ngomong kemarin kamu? Subhanallah Pak. Kayak bapaknya Pak, bapaknya seperti itu juga. Abu Bakar. Asma itu sama Pak. Kalau Asma itu kakaknya Aisyah, itu mirip dengan Aisyah, sama, dermawannya sama. Cuma Aisyah itu Pak kalau bersedekah nabung dulu. Kalau sudah banyak baru sedekahkan. Kalau Asma enggak, saat itu punya, saat itu habis Pak. Itu dua-duanya anaknya Abu Bakar Pak. Dua-duanya anaknya Abu Bakar. Jadi kalau kayaknya Pak, makanya kalau Abu Bakar itu Pak suatu saat pernah sahabat itu Pak suatu saat pernah diminta oleh Nabi untuk bersedekah. Umar itu membawa separuh hartanya. Kata Umar, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar katanya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini sedekah saya.
Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Separuhnya ya Rasulullah. Jika pikirannya Umar, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar datang, Pak. Dia sedekahkan, yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu apa? Allah dan Rasulnya, katanya. Ini sudah Abu Bakar, Pak. Jadi Abu Bakar itu, Pak, karakter dermawannya betul-betul anak-anaknya betul-betul meniru seperti bapaknya, Pak. Apalagi suami Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi. Makanya, Pak, semua perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, kita diperintahkan untuk apa? Berlomba-lomba, cepat-cepatan, Pak. Artinya apa? Jangan ditunda-tunda. Selama kita mampu, ambil saja. Karena kesempatan itu tidak mesti selalu ada. Banyak, Pak, orang punya rencana baik ditunda. Baru mau melaksanakan mati duluan dia. Nggak sempat, Pak. Nggak sempat. Dia mampu sebenarnya, cuma ditunda sama dia. Belum sempat melaksanakan, mati duluan. Kemudian termasuk sembelihan yang disyariatkan itu adalah dzabhul fidyah fil haji wal umrah. Sembelihan tebusan, Pak, dam kalau bahasa kita, Pak. Dam saat haji atau saat umrah. Kalau ada orang, Pak, melanggar larangan-larangan umrah, maka dia diharuskan apa? Membayar dam. Di antara bentuk dam itu adalah apa? Menyembelih sembelihan di tanah haram. Kalau ada orang maunya, Pak, melanggar, ada orang berhubungan badan, saat dia ihram, saat haji maunya, Pak, dia kan harus menyembelih onta. Nyembelih onta saat ada orang merusak hajinya dengan jima, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sembelihan, Pak, baik itu sifatnya fidyah, tebusan, atau apa saja, Pak, yang itu diperintahkan, maka itu termasuk sembelihan yang masyru'. Kemudian termasuk sembelihan yang disyariatkan itu adalah dzabhul aqiqati 'anil maulud. Akikah, Pak, itu disunahkan, Pak. Akikah itu hari ke-7. Kalau yang lahir itu perempuan, disunahkan untuk menyembelih 1. Kalau yang lahir laki-laki, disunahkan untuk menyembelih 2. Tapi kalau ada orang punya anak laki-laki, Pak, tidak mampu beli 2 ekor kambing, cuma ada 1, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Boleh, Pak, enggak apa-apa. Karena Hasan itu, Pak, sama Nabi, akikahnya berapa ekor? 1. Kenapa? Memang adanya itu, Pak, enggak apa-apa, boleh. Dibolehkan. Yang keenam, dzabhu sadaqatin yutaqarrabu biha ilallah. Yang keenam, sembelihan sedekah, Pak. Ada orang punya kambing, wis tak sembelih, dagingnya tak kasihkan ke kerabat-kerabatku. Boleh enggak, Bapak? Aku punya sapi, tak sembelih, dagingnya tak sedekahkan kepada tetangga dan kerabat-kerabat saya. Boleh enggak, Bapak? Dan itu masyru', Pak, dibolehkan memang. Nah, Rasulullah itu, Pak, kadang-kadang nyembelih kambing dibagi-bagikan kepada siapa? Teman-temannya Khadijah. Yang ketujuh, adzabhu li ikramid dhuyuf, menyembelih untuk menghormati tamu. Itu boleh, Pak. Itu masyru'. Ada kita, Pak, punya tamu dari jauh namanya, Pak, karena bahagia wis tak sembelihan kambing, Pak. Boleh, enggak apa-apa. Dan itu termasuk sunahnya para nabi, Pak. Ibrahim itu, Pak, kalau ada tamu, apa yang beliau sembelih? Anak sapi. Rasulullah, Allah mengatakan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Muhammad, apakah telah datang kepadamu cerita tentang dhaifi Ibrahim al-mukramin, tamunya Ibrahim yang terhormat. Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamu masuk mengucapkan salam, dijawab salamnya Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, kamu ini orang asing, tidak kenal aku, katanya. Subhanallah, Pak. Ada tamu asing, orang tidak kenal, nyari Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Maka dia langsung, Pak, pergi ke keluarganya, disembelihkan anak sapi, Pak, yang gemuk, bi'ajlin samin. Anak sapi yang dipilih, Pak, bukan yang kurus-kurus, bukan. Samin, yang gemuk.
Setelah Pak, faqarrabahu, setelah matang dipanggang sama Ibrahim, faqarrabahu ilaihim, didekatkan Pak sama Ibrahim, suruh makan. Qala ala ta'kulun, apakah kalian tidak makan? Kan tamunya nggak mau makan. Oh, malaikat Pak tamunya. yang menyerupai manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini Pak? Itu biar kita tiru sebenarnya. Itu biar kita tiru. Kalau memang kita mampu memberikan sembelihan Pak, sembelihkan. Meskipun cuma seekor ayam Pak. Cuma seekor ayam. Dan termasuk kebiasaan orang Arab itu Pak, kalau ada tamu langsung disembelihkan Pak. Disembelihkan. Ini ada sebuah cerita Pak. Orang Arab Badui itu Pak, kalau ada tamu meskipun tidak kenal bahagia sekali mereka. Pokoknya ada orang mau namu, senang mereka Pak. Kalau punya ontanya mereka sembelih. Suatu ketika Pak, ada beberapa orang sahabat gitu, itu melakukan safar tersesat. Kemudian mereka singgah di sebuah kemah. Orang Arab itu kan kalau menggembalakan Pak, ada kemahnya. Biar gampang pindahnya, biar gampang. Maka ketika mereka izin kepada pemilik kemah, boleh tidak kami numpang untuk nginap beberapa hari? Boleh, katanya, tidak apa-apa. Setelah mereka nginap, ketika mereka hari pertama Pak datang, ada cuma istrinya di kemah itu. Kemudian mereka dipersilakan untuk tinggal di sekitar situ. Kemudian sore hari suaminya datang. Kata istrinya, ada tamu katanya. Ketika ada tamu, oh iya katanya. Kata suaminya, langsung Pak, dia ke belakang ngambil seekor onta, sembelih sama dia. Tamunya mau beberapa orang aja, nggak sampai 10 orang, disembelihkan satu ekor onta. Besoknya, kan beberapa hari mereka nginep. Besoknya Pak, pagi harinya, orang itu Pak ngambil onta lagi, disembelih lagi. Kata tamunya, loh, daging yang tadi malam kamu sembelih itu belum habis katanya. Satu ekor onta Pak cuma dimakan berapa orang? Apa kata dia? Aku tidak pernah memberi makan tamuku dengan makanan sisa kemarin, kata. Sembelihkan lagi sama dia. Besok paginya Pak nyembelih lagi dia. Sampai beberapa hari. Akhirnya hari keberapa begitu Pak, mereka pamit pulang. Saat itu suaminya tidak ada. Karena mereka nggak nyaman Pak, mereka habis berapa ekor onta sudah Pak. Itu Pak, di sisa kata mereka yang tamu ini Pak bilang sama istrinya, sampaikan mohon maaf kami kepada suami kamu, kami harus segera pulang katanya. Ini sebagai rasa terima kasih kami. Itu ditinggali uang 100 dinar Pak. 100 dinar uang sekarang berapa Pak? Ya sekitar 900 jutaan Pak. 900 juta. Ditinggalkan di situ Pak. Pergi mereka. Ketika suaminya datang Pak, tamu sudah nggak ada, bilang istrinya, ini tamu-tamu kemarin pulang, ninggalkan ini katanya, kantong isinya uang 100 dinar. Marah dia Pak, dikejar itu Pak, tamunya dikejar, sambil ngangkat tombak dia. Kalian mau membayar jamuan saya katanya. Mereka bahkan kata-katanya pedas sekali itu Pak, ayuhal li'am, hei orang-orang yang tercela katanya. Apakah kalian akan membeli jamuan saya katanya? Ambil uang ini, kalau enggak tak tombak kamu katanya. Sudah ambil. Itu kebiasaan orang-orang Arab Pak, kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Bahkan Pak, orang Arab jahiliyah Pak, itu yang terkenal paling dermawan, itu namanya Hatim Pak. Hatim ini bapaknya Adi bin Hatim, bapaknya Adi. Adi ini sahabat Nabi yang lari ke Syam masuk Kristen, pulang ke Nabi dengan pakai kalung salib, Nasrani dia. Sahabat ini Pak yang menjadi sebab sahabat ini Pak yang ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum, mereka telah menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, itu Nabi bacakan kepada sahabat Adi ini Pak. Bapaknya Adi ini Pak menjadi ikon orang-orang Arab dalam hal kedermawanan. Itu Pak kalau ada tamu, bahkan budaknya itu Pak suruh nyari orang yang mau bertamu ke rumahnya.
Meskipun cuma satu orang Pak, disembelihkan onta sama dia. Disembelihkan onta Pak. Adi bin Hatim ini Pak, suatu ketika ditanya, Hatim At-Ta'i ini Pak, suatu ketika ditanya, Hatim, pernah enggak kamu menemui seseorang yang lebih dermawan daripada kamu? Iya, pernah aku katanya. Siapa katanya? Orang-orang heran Pak, siapa katanya? Seorang anak yatim yang pernah aku singgahi katanya. Kok bisa katanya? Yang siapa dia kamu? Ngasih otak kambing katanya. Jadi ceritanya Pak, Hatim At-Ta'i suatu ketika singgah di kemahnya anak yatim. Anak yatim ini Pak, ketika dia nggak tahu Hatim, taunya siapa? Tamu, orang yang membutuhkan jamuan. Sama anak kecil ini Pak, karena dia punya beberapa ekor kambing, disembelihkan kambing. Setelah disembelih Pak, dimasakkan daging sama otaknya. Kemudian setelah makan Pak, karena otaknya nggak ada, dimakan habis berarti sama Hatim, tanya anak yatim itu Pak, bagaimana rasa otaknya? Enak nggak katanya? Enak sekali katanya. Bahagianya itu Pak. Subhanallah Pak. Beberapa hari di rumahnya di kemah anak yatim itu Pak, Hatim itu suguhnya mesti kepala otak kambing. Subhanallah Pak, beberapa hari kemudian, waktu itu kan masa jahiliyah Pak, jahiliyah. Hatim ini nggak sampai menemui Nabi Pak, mati dalam jahiliyah dia. Setelah beberapa hari, Hatim itu keliling Pak, dia mendapati banyak badan kambing nggak ada kepalanya. Ternyata Pak, anak yatim itu sudah menyembelih semua kambingnya. Ditanya anak kecil itu, "Lah, ini kenapa kepalanya kok nggak ada semua?" katanya. "Sudah mati semuanya." "Lah, kamu kan senang makan itu," katanya. "Aku ingin membahagiakan kamu," katanya. Malu Hatim Pak. Langsung pulang dia Pak. Balik membawa 500 ekor onta diserahkan ke anak yatim itu. Itu Hatim At-Ta'i Pak. Bapaknya Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala anhu. Jadi menyembelih untuk tamu itu Pak, itu termasuk bagian dari sunnah, dan itu kebiasaan Ibrahim alaihissalam. Itu menjadi kebiasaan Ibrahim alaihissalam. Jadi menyembelih untuk sembelihan yang diperintahkan Pak, maka itulah sembelihan yang masyru'. Jadi berkorban, sembelihan karena nazar karena Allah Pak ya. Hadiyun, sembelihan disembelih di tanah haram. Kemudian fidyah, dam, akikah, sedekah untuk bertakarrub Pak. Nyembelih untuk disedekahkan, itu boleh Pak. Kemudian menyembelih untuk menghormati tamu, itu memang disyariatkan. Kemudian jenis yang kedua, sembelihan itu adzabaih al-mubahah. Sembelihan yang dibolehkan, hukumnya halal Pak, enggak apa-apa. Seperti apa sembelihan yang dibolehkan itu? Dzabhul jazzari lil bai'. Seperti jagal Pak, nyembelih sapi untuk dijual, itu boleh Pak. Bersedekah enggak mereka? Enggak bersedekah mereka Pak. Kemudian nyembelih untuk makan Pak, enggak apa-apa, boleh. Ada orang Pak punya kambing, ingin makan kambing bersama keluarganya, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Kalau di sini itu Pak, kalau di Arab itu Pak, kambing itu kayak kita ayam Pak. Iya. Orang Arab itu Pak, kadang-kadang satu ekor itu Pak cuma orang 6, orang 4 itu Pak. Itu habis sekali makan Pak. Kalau kita 3 suntuk. Iya, orang Arab itu Pak kalau masak kambing satu ekor utuh Pak. Cuma dibuang jeruannya, dibuang kepalanya, dibuang gigilnya Pak, dimasak gitu aja. Kok jadian Pak? Kadang onta itu Pak nggak dipotong sama mereka, masak satu gitu aja. Kalau kita kan nggak kolu Pak ya. Orang Arab itu Pak ngeliat orang Indonesia itu Pak, daging kambing dicincang kecil-kecil itu Pak, bingung mereka. Ya opo mangane. Ya apa mangane. Orang-orang tuh biasanya kalau kambing satu itu Pak, kalau mau dipotong satu ekor jadi 4. Jadi potong tengah, paha belah 2, rusuk dibelah 2 gitu aja. Satu badan. Jadi enggak usah Pak, enggak usah diseseti dagingnya, kemudian enggak usah.
Itu kebiasaan mereka. Karena orang Arab itu Pak kalau makan kambing ya kayak kita makan tempe, kayak kita makan tempe. Karena itu memang makanan pokok mereka. Kambing itu memang makanan pokok mereka. Tapi Pak kalau pernah lihat videonya Pak ya, orang Arab kaya kalau mantu Pak, itu kan satu nampan satu ekor. Itu biasa mereka Pak. Itu biasa mereka. Kalau kita ndak kolo itu Pak, ibu-ibu ndak makan itu Pak. Yang ketiga, jadi sembelihan itu ada yang masyru', ada yang mubah, ada yang berbau syirik. Contohnya apa yang berbau syirik itu Pak? Adzabhu lil asnam, sembelihan untuk patung. Dan ini dahulu umum Pak. Kalau di sini Pak, sekarang kalau di Bali apa pernah ada Pak ya? Kalau di Bali Pak, kalau di wilayah Arab sana Pak, orang yang nyembah patung dahulunya itu kalau itu biasa mereka Pak. Bahkan ada sebuah kebiasaan di beberapa daerah, itu patung mereka yang besar itu Pak diletakkan di gerbang kota. Yang melintas gerbang itu harus berkorban untuk patung itu. Kemudian termasuk sembelihannya berbau syirik Pak. Sembelihan yang haram berbau syirik, menyembelih untuk berhala. Yang kedua adzabhu lil jin, menyembelih untuk jin Pak. Ini juga apa? Haram, tidak boleh. Kayak menyembelih untuk penjaga gunung Pak. Kan dahulu kayak di Semeru itu Pak, habis peristiwa erupsi, itu kan ada acara menanam kepala kerbau di sampingnya, di bawah kaki gunung Pak ya, di kaki gunung Semeru. Itu termasuk bab ini Pak, dengan alasan biar gunung Semerunya ndak marah gitu Pak. Itu masuk syirik Pak. Itu meskipun dibumbui dengan tahlilan, dibumbui dengan apa aja Pak, yang nyembelih baca bismillah meskipun 1000 kali Pak, bismillahnya haram dimakan tuh Pak, ndak boleh. Termasuk yang biasa terjadi tiap tahun di negeri kita Pak, pedai laut. Itu masuk bab ini. Itu hampir semua Pak. Wilayah pesisir selatan, utara itu Pak, budayanya sama. Kenapa budayanya sama? Jinnya sama Pak. Setan yang ngajari sama. Bahkan dahulu Pak, dalam sebuah cerita itu, dahulu yang dikorbankan bukan kerbau, manusia dulu. Kemudian termasuk sembelihan syirik itu Pak, selain menyembelih untuk berhala dan jin, menyembelih untuk al-masyahidi wal kubur. Ada beberapa orang Pak yang mengkeramatkan kuburan, sehingga mereka itu menyembelih di tempat itu untuk mendapatkan keberkahan. Dipersembahkan kepada siapa? Penghuni kuburnya. Ini banyak Pak. Kalau wilayah kita mungkin tidak seberapa terjadi nih Pak. Tapi kalau wilayah Afrika, wilayah mana itu Pak, itu masih umum terjadi. Yang keempat, adzabahu qabla sakanil baitil jadid, menyembelih sebelum menempati rumah baru. Untuk apa? Biqasdil hijab anil jin, biar yang penjaga jin di rumah itu tidak mengganggu. Ini biasanya Pak, kalau di beberapa tempat yang ditanam di pintu utamanya itu kakinya Pak. Itu kakinya. Yang dicari biasanya kambing jenis-jenis tertentu. Kayak kendit itu Pak ya. Apa? Kendit itu gimana Pak ya? Ada warna melingkar di perutnya biasanya. Kayak sabu, kendit itu Pak. Ini pernah saya dengar Pak, ada beberapa teman itu cerita di beberapa ada orang kan dagang kambing dia Pak, nggak ada orang pesan kambing sama dia untuk acara ini. Jadi kakinya yang ditanam, jadi yang ditanam itu dipotong dari lutut Pak sampai kaki itu empat-empatnya ditanam di depan pintu utama. Ini termasuk sembelihan karena jin Pak, untuk menghindari apa? Untuk yang dipersembahkan kepada jin, dan itu hukumnya haram.
Kalau sembelihan itu berbau syirik Pak, maka dagingnya haram untuk dimakan. Itu biasanya Pak, dagingnya nanti diberikan kepada siapa? Undangan, tamu undangan. Bolehnya itu billah. Kemudian adzabhu inda dukhulil arusaini albaita wa mashyuhuma ala damid dzabihah. Sembelihan yang dilakukan ketika dua pengantin akan masuk rumah. Ini di beberapa wilayah ada Pak, di Arab ini Pak. Kemudian nanti pengantin itu Pak ketika masuk rumah harus melewati darah yang dialirkan. Ini kalau pokoknya Pak, kalau sudah acaranya berbau apa namanya? Klenik Pak, berbau dukun, berbau apa Pak. Acaranya aneh-aneh Pak. Acaranya aneh-aneh. Biar sakti sudah cari ayam warna ini itu. Itu banyak Pak. Untuk mengembalikan sihir harus cari ayam wali namanya Pak. Itu subhanallah Pak. Waliyadzubillah Pak. Dukun yang mengembalikan sihir dengan menggunakan ayam wali itu Pak, ada teman cerita itu Pak, tahu sendiri dia. Itu ayam disiksa Pak, dibanting-banting sampai mati. Dibanting-banting sampai mati. Nggak tega dia Pak. Dia ngomong sama saya, nggak tak dol imane wis, dan ayam wali. Iya, karena ayam itu ternyata Pak, ketika digunakan oleh dukun untuk mengembalikan sihir Pak, ayam itu dibanting-banting. Oh gitu. Alasannya itu. Itu sudah di luar peri kemanusiaan itu Pak. Di luar peri kemanusiaan. Darahnya biar kemana-mana gitu emang. Iya, matinya dibanting matinya. Yang cerita sama saya itu wis len duwe ayam wetik wali enggak tak doli wis ngomong gitu. Tak beli dhewe. Karena dia tahu Pak, enggak tega sekali, enggak tega, betul-betul enggak tega. Ya malih. Yang keenam, adzabhu lillah, menyembelih untuk Allah. Walakin yuzkaru ghairu ismillahi 'alaiha. Akan tetapi ketika menyembelih menyebut nama selain Allah. Menyebut nama jin atau menyebut nama wali ketika menyembelih. Maka ini Pak, meskipun sembelihannya untuk Allah, orang berkurban umpamanya Pak. Kemudian yang disembelih apa? Nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Pak termasuk sembelihan syirik. Al-khulasah ringkasannya, sembelihan adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini sebagaimana ikrar kita Pak. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini Pak seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan melakukan dalam hidup ini kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adzabhu li ghairillahi yu'tabaru syirkan. Sembelihan untuk selain Allah dianggap syirik akbar yang besar. Wa fa'iluhu mal'unun, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat untuk orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah Pak ke sebuah desa. Penduduk desa itu Pak punya kebiasaan, kata mereka kalau ingin rezekinya lancar menyembelih mereka katakan setiap bulan ini harus menyembelih kambing di pantai ini. Nyebut nama pantai dia Pak. Jadi mereka itu punya kebiasaan Pak, itu setiap bulan bulan Mulut kalau nggak keliru, itu mereka menyembelih 9 di sebuah pantai Pak. Saya nggak tahu, dia cuma mereka nyebut nama pantainya. Dan itu menjadi kebiasaan penduduk kampung itu Pak. Itu termasuk sembelihan syirik. Termasuk sembelihan syirik. Kenapa? Karena mereka menyembelih Pak, sebenarnya kata mereka untuk siapa? Untuk penjaga pantai selatan itu. Untuk penjaga pantai itu. Bahkan itu ada ritualnya Pak. Bahkan itu ada ritualnya. Waliyadzubillah.
atau sembelihan untuk sakti Pak, ada Pak, orang sembelihan untuk sakti itu ada. Jadi mereka pada punya amalan untuk mendapatkan kesaktian, harus nyembelih ini, nyembelih ini, nyembelih ini, tempatnya ditentukan. Kemudian nanti mandinya harus pakai bunga berapa macam jenisnya gitu Pak, ditentukan nama-nama bunga-bunganya. Terus waktunya ditentukan, malam ini bulan Syuro biasanya, bulan Syuro, bolehnya itu bila. Jadi sembelihan itu Pak ada berapa macam? 3 macam. Ada yang disyariatkan, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan, karena termasuk berbau syirik. Dzabihatun syirkiyatun. Kemudian bab berikutnya adalah bab nazar. An-nadhru li ghairillah, bab nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu secara bahasa artinya al-ilzam, mengharuskan. Karena kenapa dikatakan mengharuskan? Nazar itu Pak mengharuskan sesuatu yang enggak harusnya bagi dia. Ada orang, kalau nanti keluargaku yang sakit mati, maka aku akan beriktikaf di Masjidil Haram. Sebenarnya Pak, iktikaf di Masjidil Haram itu wajib enggak bagi dia? Enggak, disunahkan aja Pak. Tapi dia mengatakan, aku bernazar kalau keluargaku yang sakit sembuh, aku akan iktikaf di Masjidil Haram. Iktikaf di Masjidil Haram yang seharusnya enggak wajib bagi dia menjadi wajib karena apa? Nazar. Secara syar'i, nazar itu adalah ilzamul mukallafi nafsahu ta'atan ghaira lazimatin ta'ziman lil manzuri lahu. Nazar itu adalah ketika seseorang mewajibkan sesuatu amalan ketaatan yang seharusnya enggak wajib bagi dia amalan itu. Ta'ziman lil manzuri lahu, karena mengagungkan untuk yang apa ya, lil manzuri lahu itu Pak, untuk siapa dia bernazar. Karena itu Pak, nazar itu intinya sebenarnya apa? Ta'zim lil manzuri lahu, mengagungkan untuk siapa nazar itu diberikan. Kalau ada orang Pak bernazar untuk wali, berarti dia mengagungkan wali. Bernazar untuk jin namanya Pak, maka dia apa? Mengagungkan jin. Mengagungkan jin. Karena itu Pak, nazar masuk bagian dari ibadah. Karena nazar itu intinya adalah ta'zim, mengagungkan. Nah itu Pak, kita kalau sholat Pak, ketika ruku yang dibaca apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. I'lam anna an-nadhra ibadatun lillahi wahdah la tusrafu li ghairihi. Ketahuilah bahwasanya nazar itu adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, la tusrafu li ghairihi, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Wa man sarafaha li ghairihi, barang siapa yang memalingkan ibadah untuk selain Allah, faqad asyraka syirkan akbara, maka dia telah berbuat syirik dengan syirik yang besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar mereka. Mereka memenuhi nazar mereka. Wa man nadhara li ghairillahi fala yajuzu lahul wafa'u bihi, barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka nazar itu tidak boleh ditunaikan, haram, tidak boleh. Ada orang bernazar untuk selain Allah, maka nazar tidak boleh ditunaikan. Apakah dia wajib membayar kafarah Pak? Yang rajih nggak perlu membayar kafarah. Jadi kalau ada orang Pak bernazar dengan sesuatu yang haram, maka dia tidak boleh menunaikan nazarnya. Makanya Pak, demi Allah, kalau aku sukses, orang itu mau tak sembelih sama aku Pak. Itu maka itu nazar apa? Maksiat. Haram untuk apa? Ditunaikan. Karena apa? Ada orang yang punya nazar seperti itu Pak. Karena orang yang dimangkeli itu Pak, apa namanya? Ketika dia masih lemah, cek kurang ajarnya. Ketika dia mangkel Pak, bernazar dia. Iya, ada orang yang seperti itu.
Waliyadzubillah. Apalagi maling, Pak. Maling kan kalau nazar kadang-kadang Pak. Mereka perhatian maling itu Pak, kadang-kadang perhatian dengan nazar kalau sudah sumpah. Iya. Awas nanti kalau aku keluar ya. Keluar dari penjara maksudnya, Pak. Karena dia tahu yang ngasih tahu ke polisi siapa. Iya. Awas nanti ya. Dia bernazar, Pak, kalau nanti keluar tak habisi barangnya itu. Barang-barang karena mereka seperti itu, Pak. Itu nazar maksiat, tidak boleh apa? Tidak boleh ditunaikan, haram hukumnya. Kemudian mata yakunu nadhru syirkan, kapan nazar itu dikatakan nazar syirik? Idza alzamal insanu nafsahu syai'an li ghairillah, kalau seseorang itu mewajibkan sesuatu untuk dirinya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu untuk selain Allah. Ta'ziman wa taqarruban, karena mengagungkan dan taqarrub kepada sesuatu yang ia nazari. Wa min dzalika mathalan ka ayyaqula in syafallahu maridi, seperti ia berkata, seandainya jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan keluargaku yang sakit, fali qabril wali, maka untuk kuburan wali fulan, wali fulan, kadza minal ghanam, aku akan menyembelih sekian ekor kambing. Dan itu ada, Pak. Ada memang. Awil mal, atau aku akan bersedekah aku akan bersedekah di kuburan wali fulan. Ada itu, Pak. Dan orang Indonesia banyak yang melakukan itu. Iya. Di mana-mana, Pak, bisnis kuburan itu ujung-ujungnya apa? Uang. Ujungnya uang, Pak. Tukang parkir sama kotak amal, Pak, sama kotak amal. Uangnya kemana? Ke penguasa kuburan. Ke penguasa kuburan. Dan itu tidak kecil nominalnya, Pak, besar sekali itu. Nominalnya miliaran itu. Yang diapaki siapa? Orang yang nggak mau ngaji, orang yang nggak mau belajar. Jadi makanya, Pak, kenapa beberapa orang, Pak, sangat getol mendakwahkan agar orang-orang itu nggak ngaji. Jadi antaranya itu, Pak, untuk melestarikan budaya-budaya yang ujung-ujungnya apa? Uang. Karena kalau mereka ngaji, Pak, yang tidak mau yang seperti itu, tidak mau yang seperti itu. Subhanallah, Pak, akhirnya disebut Wahabi lah, disebut apa, banyak sekali, Pak. Waliyadzubillah. Karena memang itu, subhanallah, Pak, itu uang, Pak, itu uang. Saya pernah, Pak, nemukan apa namanya, oret-oretan, Pak, oret-oretan itu mungkin ketinggalan rekapan. Jadi rekap wisata ke Wakam Wali berapa gitu, Pak, seperti situ. Itu berapa bis itu, Pak, untungnya 5 juta lebih itu, Pak, 2 atau 3 bis cuma. Waktu saya salat di sebuah masjid, Pak, rekap-rekapannya itu, ini kok rekapan. Jadi uang masuk sekian, keluar sekian, total akhir bersih sekian. Subhanallah itu, Pak. Ternyata memang menggiurkan, Pak. Ternyata memang menggiurkan. Ujung-ujungnya uang. Nanti, Pak, yang dipasarkan di tengah-tengah masyarakat, kalau ke makam Wali Songo itu 10 kali, pahalanya sama dengan haji. Nggak tanggung-tanggung, Pak, sama dengan haji. Yang ngomong gila sopo. Rawahu Travel itu, Pak, yang punya bis itu. Dan itu, Pak, orang-orang awam itu banyak percaya. Banyak percaya. Bahkan mereka, Pak, rela nabung, Pak. Tiap panen ngasih berapa gitu, Pak. Ke siapa namanya? Ke koordinatornya, Ya senang koordinatornya, Pak. Penghasilan. Dan sekarang, Pak, anehnya, Pak, yang seperti ini, Pak, di beberapa tempat anak-anak itu diajari memang. Anak-anak yang itu apa ya, diberregenerasi. Makanya, Pak, kita harus getol, Pak, menyuarakan, mendakwahkan, karena itu termasuk apa? Kemungkaran. Sebenarnya, Pak, berziarah ke kuburan-kuburan orang-orang yang soleh itu bukan sunnahnya para nabi. Pernah nggak Nabi menganjurkan para sahabatnya untuk berkunjung ke kuburannya orang-orang soleh? Nggak pernah.
Hatta para sahabat, Pak. Siapa yang nggak tahu Ja'far, Pak? Dijamin masuk surga, Pak. Ja'far itu mati, Pak. Nabi sudah bilang, Pak, dia di surga. Kan sudah pasti soleh, Pak, itu, Pak. Abdullah bin Rawaha. Kemudian siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far, Zaid bin Thabit, Pak. Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Itu kan para sahabat tahu, Pak, kuburannya. Ada nggak para sahabat dahulu, Pak, yang berazam menyengaja untuk ziarah ke makamnya Zaid bin Haritha? Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian siapa? Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha. Itu kan semua orang-orang soleh, Pak. Kemudian makamnya para sahabat yang ada di Uhud, makamnya para sahabat yang ada di mana? Di Baqi, maunya Pak. Enggak ada. Karena memang enggak disyariatkan. Padahal enggak bukan itu, Pak. Itu solehnya sudah pasti. Dikatakan pasti kenapa? Mereka dijamin masuk surga. Mereka dijamin masuk surga. Orang-orang yang mati di perang Badar maunya, Pak. Atau keluarganya Ammar bin Yasir, Pak. Keluarganya Yasir itu, Pak. Itu kan semuanya mati. Matinya di Mekah itu, Pak. Di awal-awal Islam, dan Nabi mengatakan, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji kalian adalah surga. Mereka dijamin masuk surga, Pak. Dijanji masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak setelah Nabi menaklukkan kota Makkah, ayo ke makamnya Yasir, keluarga Yasir? Enggak ada, Pak. Karena memang berziarah ke makamnya orang-orang yang soleh itu bukan sunnahnya para nabi. Sunnah Nabi itu adalah apa? Ziarah kubur. Untuk apa ziarah kubur disyariatkan? Agar kita ingat mati. Kok bisa? Iya, Pak. Karena kalau orang ingat mati itu, Pak, akan macam-macam. Orang mau nyolong, Pak, ingat mati, Pak. Nyolong nggak dia, Pak? Baik kelas itu. Orang mau zina ingat mati, Pak. Lihat mati engkau ada hisab. Jadi zina nggak dia? Nggak akan jadi. Karena itu, Pak, ingat mati itu, Pak, itu rem paling kuat bagi seseorang untuk tidak melakukan perkara yang haram. Dan pendorong paling kuat untuk melakukan amal-amal yang baik. Ada orang, Pak, mau nipu orang, kolek mati ya apa iki? Ya berhenti, Pak, nggak jadi nipu dia. Karena itu, Pak, kalau kita ziarah kubur, seandainya kita melihat makamnya bajingan, Pak, lebih mendekatkan kita yang kepada mati, Pak, lebih membuat kita iling-iling mati, Pak, ya nggak apa-apa. Lihat aja kuburan bajingan itu, Pak. Bajingan ini bagaimana ya di kuburan ya? Padahal dulu ketika hidup bawahnya, Pak, kerjaannya ganggu orang aja, Pak. Kemudian kita lebih Pak, lebih takut kepada azab. Justru itu, Pak, yang disyariatkan. Nah sekarang, Pak, orang katanya ziarah kubur. Sudah ziarah kubur, Pak, ketika ziarah waktu yang sholat nggak sholat loh, Pak. Iya, alasannya apa? Pakaiannya najis katanya. Najis ya cuci. Waliyadzubillah. Makanya, Pak, semua praktek ibadah yang tidak sesuai dengan syariat tidak akan melahirkan ketakwaan. Semua ibadah yang dilakukan di luar syariat tidak sesuai dengan tata cara syariat tidak akan melahirkan ketakwaan. Insyaallah cukup sekian panggih kajian kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab al-isti'anah wal istighatsah wal isti'adzah. Bab tentang masalah minta tolong, kemudian minta tolong dalam kondisi kejepit dan minta perlindungan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.